Alhamdulillah hadirin jamaah rahimakumullah di masjid kesayangan kita ini, Masjid Al-Amanah. Kita masih dikaruniai kesehatan dan juga niat yang kuat untuk bersama bertolabul ilmi, sehingga bisa bersama-sama belajar dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dalam proses tolabul ilmi yang rutin diselenggarakan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, meskipun barangkali sudah begitu banyak informasi, edukasi, baik itu secara tertulis dalam berbagai bentuk literasi, baik itu digital ataupun di media cetak, atau juga barangkali ada upaya-upaya konstruktif untuk menginformasikan kondisi yang kini sedang kita hadapi dalam bidang kesehatan. Tetapi ada baiknya di dalam proses tolabul ilmi kali ini kita pun beribroh, kita pun memetik pelajaran, memetik hikmah dari situasi dan kondisi yang hari ini tengah terjadi. Sudah menjadi begitu akrab di telinga kita, di hampir setiap sudut perbincangan, entah itu di ruang publik, entah itu di tempat kita bekerja, entah itu lingkungan rumah tangga kita, itu semua sibuk membicarakan satu kata yang mendadak sekarang merebak ke setiap sudut dunia, bahkan tidak hanya Indonesia, yaitu adanya wabah dari virus corona. Semua orang tidak hanya sekedar menjadi lebih peduli atau aware, tapi banyak juga yang mengalami ketakutan dan kecemasan yang cukup berlebihan, sehingga kadang-kadang menimbulkan reaksi juga yang ada beberapa di antaranya yang di luar batas kewajaran. Di sisi lain ada juga beberapa teman mungkin yang melihat adanya potensi dari merebaknya isu ini sehingga mengambil keuntungan secara pribadi. Wallahu a'lam bishawab, apapun yang menjadi dasar atau niatan dari teman atau saudara kita itu, tentu bersama-sama mengintrospeksi diri. Karena pada hakikatnya tidak akan memberikan kita ujian, cobaan, atau bahkan mungkin juga masuk dalam kategori peringatan tanpa ada maksud tertentu. Insya Allah ada maksud-maksud dan hikmah yang bisa kita petik. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mensimulasikan dan mensintesakan mana yang domain hikmah yang barangkali bisa kita petik pelajaran dari apa yang sedang terjadi, dan bagaimana sesungguhnya kita sebagai manusia yang tentu memerlukan ikhtiar, yang tentu memerlukan upaya disertai dengan doa dan melabuhkan keyakinan untuk bersandar semata hanya pada Allah. Tentu kita juga memerlukan edukasi atau tips yang bersifat praktis. Di penghujung atau di muara tentu semua kembali kepada ketetapan Allah. Kita hanya bisa menisbatkan diri, meyakinkan dan mempertahankan kekuatan iman, membangun konsep ketakwaan. Karena penyakit apapun bentuknya tentu diberikan agar kita mampu menjadikannya konstruksi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita. Bukankah ukuran ketakwaan inilah pada hakikatnya yang menjadi ukuran keberhasilan manusia di dalam menghadapi, menjalani, dan berproses di dalam pusaran setiap cobaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tentu ini yang harus kita kedepankan. Tapi kita juga kalau tidak berikrar, kita tidak mempelajari virus ini sebagai tanda untuk kaum yang berpikir, maka kita tentu akan menjadi bagian ini yang kalau disampaikan Allah dalam Quran adalah makhluk atau manusia yang kemudian kelompok yang tidak memperbaiki diri sendiri, dan inilah yang kemudian nanti juga masuk dalam kategori yang tidak memperbaiki atau mengubah nasib atau takdirnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa pada hakikatnya di masa yang akan datang wabah, penyakit silih berganti, tetapi umatnya punya satu keunggulan, antara lain karena kita punya satu mekanisme di dalam menegakkan ibadah, termasuk di dalam ibadah fardu, dalam hal ini sholat yang merupakan tiang agama, as-sholatu imaduddin. Itu ada proses tauhid, mensucikan diri. Ini
merebak menjadi sebuah informasi yang ofisial atau di ibadah kita sebagai khalifah. Bukankah di dalam konteks atau domain ibadah kita itu memiliki pemahaman dan pengertian mahdoh dan khairu mahdoh. Yang mahdoh harus kita jalankan, kita kedepankan, kita perjuangkan, kita secara konsisten utamakan dan muliakan. Sementara yang khairu mahdoh pun jangan kita tinggalkan dan terus kita lakukan, sehingga tercipta suatu konstruksi yang berkesinambungan dan berkeseimbangan, stabilitas yang terjaga, tumbuh, dan sekaligus memberikan kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini dimulai dari diri sendiri. Maka ini menjadi pembelajaran yang sangat menarik. Dulu mungkin orang kurang peduli terhadap kondisi orang lain di sekitar lingkungannya. Dengan adanya wabah kali ini kita menjadi lebih prihatin dan jadi melihat ke sekitar dengan lebih teliti, lebih cermat, mewaspadai berbagai gejala yang mulai dirasakan, melihat yang namanya lingkungan kita ternyata memiliki tingkat kebersihan yang mungkin menurut kacamata dari standar ilmu yang berkaitan masih kurang atau di bawah standar. Kita mulai peduli terhadap hal-hal tersebut. Terakhir ini banyak orang yang kerap kali bertanya, mana makanan yang sekiranya bisa supaya kita menjadi pribadi yang insya Allah tidak hanya memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, lingkungan, dan bahkan semesta, tetapi juga melakukan suatu proses COVID-19, coronavirus yang keluar di tahun 2019 akhir di Wuhan, diidentifikasi sebagai virus yang spesifik dari keluarga corona yang merupakan turunan dari sebuah ordo yang disebut Nidovirales, yang sebenarnya tidak asing lagi bagi kita. Jadi kita tidak juga sebetulnya melihat corona pendatang kait dan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang berelasi dengan keluarga besar corona. Kita pernah mengenal yang namanya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, itu ya, yang waktu itu merebak di Hong Kong dan di beberapa daerah Asia. Lalu juga ada yang kita kenal lewat Timur Tengah, yaitu MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome. Itu sama, semuanya adalah keluarga besar Nidovirales yang virusnya masuk dalam kategori corona. Maka punya kemampuan untuk ikro. Tetapi kalau ikro hanya menghasilkan satu kemampuan kognisi ataupun metakognisi, maka kita sebetulnya menyia-nyiakan peluang untuk kemudian melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah itu sebetulnya konstruksi takwa. Nih, jadinya nanti nasihatin kasibatin hotiah, seperti orang yang sebetulnya kemampuan berpikir bijaknya tercerabut sehingga bersikap tidak baik dan juga tidak bajik, baik itu pada diri dan kemudian mampu menggulirkannya menjadi bajik pada orang lain. Ini tidak kita keluarkan. Virusnya sebetulnya tergolong yang namanya, kalau di dalam bahasa biologi atau bahasa ilmu hayati, adalah virus RNA. Pak, apa itu? Apakah bisa diterjemahkan dalam bahasa keseharian? Bisa. Manusia itu punya sel, di dalam selnya ada sebuah kitab yang berisi buku resep, di mana rambut menjadi hitam, mata menjadi biru atau coklat untuk Kaukasia, menjadi abu-abu dan hitam pekat untuk orang yang punya gen Melanesia, misalkan, termasuk kita yang ada di tengah-tengah, mongoloidnya ada, melanoidnya ada, Kaukasianya kebagian sedikit kan gitu, ada. Gen itu terukur, tersusun, dan terorganisasi dalam bentuk DNA yang disebut dengan dua utas asam nukleat yang saling berpaut menjadi uliran tangga yang begitu indah, romantis, dan mesra. Itu namanya DNA, deoksiribonukleik acid. Apakah virus memiliki materi asam nukleat atau protein inti seperti itu? Ya, memiliki, dan memang ada dua jenis. Yang pertama itu virus DNA, contohnya hepatitis yang kemudian terkena di organ hati, bisa A, B, C, dan selanjutnya. Nah, ini virus RNA. Apakah manusia juga punya RNA? Punya, karena RNA sesungguhnya adalah hasil mengkopi, menyalin pesan yang terdapat di dalam DNA, lalu akan dimasak di dapur yang disebut dengan ribosom di dalam sel manusia. Jadi RNA ini adalah salinan buku resep. Tidak double, melainkan hanya single strand, tangga yang tidak punya pasangan. Jadi hanya ribonukleik acid. Itulah inti dari virus corona yang hari ini punya nama resmi COVID-19. Pak, lalu isinya cuma itu?
sebagaimana sel, termasuk sel virus, tentu punya kelengkapan lainnya. Antara lain dia dibungkus oleh amplop lah kira-kira gitu ya. Punya dinding ibarat sebuah rumah meskipun sangat sederhana, RSS, tapi kan tetap ada dindingnya, sehingga kemudian bisa menjadi identifikasi, menjadi pelindung dari terik matahari dan curahan hujan. Sama, virus corona ini harus berinteraksi, beradaptasi dengan kondisi lingkungan, paparan yang bersifat eksternal. Jadi RNA-nya itu ada di dalam, kelengkapan selnya pun memadai untuk menunjang kehidupan. Buku resep yang tadi separuh RNA diselubungi oleh glikoprotein, bentuknya elips atau seperti bola. Makanya disebut corona. Seperti kita juga melihat corona matahari, itu adalah bagian dari mahkota yang membulat, yang ada di sisi terluar, kan gitu ya. Kalau di matahari bagian yang bulat dan bercahaya terang, sehingga kita menamakannya seperti sebuah bentukan bulat yang kemudian bisa kita maknai seperti sebuah mahkota yang menarik perhatian. Nah, di permukaan glikoprotein ini ada tonjolan-tonjolan, sehingga mungkin kalau ada yang pernah melihat di Google gitu, browsing gambar Google Image tentang virus corona, keluar bentukan bola yang oleh mikroskop elektron digedekan gitu. Pak, buat apa tonjolan-tonjolan itu? Itu tonjolan sering disebut dalam bahasa Inggrisnya spike. Spike ini antara lain fungsinya adalah sebagai antigen permukaan, sebagai identitas dari virus tersebut untuk dikenali oleh kawan, dan juga alhamdulillah siapa mitra kerjanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah sistem pertahanan tubuh kita yang sering disebut imunologi. Jadi corona itu sudah punya plat nomor yang kemudian bisa diidentifikasi oleh CCTV. Kalau kita lihat di lalu lintas Jakarta yang sudah menerapkan e-tilang gitu ya Pak. Jadi kalau dia lewat, sistem pertahanan tubuh kita pun insya Allah sebenarnya langsung bisa mengenali. Makanya acap kali teman-teman sejawat dokter seringkali mengungkapkan sistem, karena sebetulnya sudah bisa mengidentifikasi dan bisa mengambil tindakan sesuai dengan protokol. Ada protokolnya yang namanya sistem imunitas, memiliki yang namanya prosedur protap-protap gitu, yang kemudian bisa diberlakukan pada saat mengalami kondisi yang dimensinya pun mulai dari yang barangkali umum, kemudian berbahaya atau bahkan kritis, itu sudah ada protapnya di dalam. Nah, selain itu, Allah yang begitu indahnya menciptakan corona ini menjadikan spike atau tonjolan itu juga tadi sistem identifikasi atau pengenalan. Yang kedua juga ini bisa menjadi bagian dari suatu proses membantu virus ini melakukan docking. Docking itu melekat kepada host. Hostnya apa? Host itu apa? Host itu adalah sel inang yang kelak akan menjadi tuan rumah, di mana virus corona ini perlu bereproduksi untuk menghasilkan virion. Virion itu apa? Virus-virus muda. Kita mungkin lebih mudah mengingatnya kalau masih ingat dulu ada film anak-anak animasi itu Minion gitu ya. Jadi ada virion yang kecil-kecil itu harus dikeluarkan sebagai bagian dari reproduksi dan regenerasi virus corona. Jadi dengan permukaan dengan metafora sederhana itu akan melekat di sel host pada saat masuk. Dan perlu diingat oleh Bapak Ibu, peradangan di mana fungsi tubuh menurun dapat saja terjadi proses komplikasi apabila orang yang tertular penyakit ini ternyata memiliki penyakit bawaan yang sudah terlebih dahulu diidap. Misalkan ada yang WNA pasien nomor 2, kasus nomor 25 Indonesia yang wafat kemarin dirawat di RSUP Sanglah Denpasar, Bali, seperti terpapar polusi, rokok dan asap rokok dan sebagainya. Walau alam saya tidak tahu datanya, tetapi data yang disampaikan oleh juru bicara resmi ada komplikasi bahwa ada COPD, parunya sudah mulai menurun, kalau tidak salah juga ada berbagai penyakit lain ya yang terkait metabolisme dan degeneratif, diabetes dan sebagainya. Sehingga ketika ada radang, reaksi tubuh kemudian menimbulkan suatu reaksi yang bersifat berantai, sehingga bisa saja daya, upaya dan energi yang semula dibutuhkan untuk proses recovery itu tersedot dan terjadilah gangguan
rantai pasok energi pada beberapa organ yang tidak, atau sistem yang tidak bisa, yang kemudian tidak bisa, konsekuensinya tidak bisa melakukan proses sebagaimana mestinya. Ini yang mungkin kalau dalam kondisi berat dan menyeluruh, acap kali di dunia kedokteran disebutnya sebagai multiple organ failure, kegagalan beberapa organ secara bersamaan gitu. Nah, virus yang seperti durian ini setelah menempel, Pak, kemudian dia akan masuk gitu ke dalam sel induknya. Dan apa yang dilakukan, dia melepas amplopnya, bertamu, melepaskan jas hujan ataupun meninggalkan sendal di sisi luar, lalu memasukkan yang namanya RNA numpang gitu ya. Dan ternyata resep RNA ini dengan menggunakan bahan baku yang tersedia di kulkas kita, yang ada di lemari persediaan bahan makanan dapur kita, dimasak dengan gas LPG ataupun sumber daya yang ada di dapur kita gitu. Ini disisipkan sebagai messenger RNA yang kemudian oleh ribosom kita dikenali sebagai bagian dari tubuh kita yang perlu direproduksi, sehingga tubuh kita seolah-olah dalam tanda petik agak terkelabui atau ingin membantu tetapi tidak menduga bahwa yang dibantu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari itu. Keluarlah virion-virion baru sehingga sel yang ditempati tersebut mengalami kerusakan karena kehabisan tadi bahan makanannya sendiri dan juga tenaga yang semula dimiliki dicurahkan untuk memproduksi virus tersebut, yang disebut suatu mekanisme yang disebut nekrosis. Nekrosis itu memicu faktor peradangan. Nah, faktor peradangan itu banyak dan saya kira tidak perlu saya beberkan semua karena istilahnya memang agak asing di telinga. Ada bradikinin, ada leukotrien, nah ini semua beberapa derivat amin. Mungkin pernah dengar, nanti kalau browsing ada prostaglandin, prostasiklin. Dan yang terpenting sebetulnya faktor peradangan ini yang menjadi titik kunci terapi yang kemudian saat ini sedang diteliti. Ada yang sebetulnya proper tetapi kondisinya menjadi berbeda karena situasi kan sangat dinamis. Ada 3 aspek yang banyak diamati sekarang oleh para ahli kekebalan tubuh dan tumor necrosing factor. Apa? Kalau reaksi imun tubuh kita itu proper, termodulasi dengan baik. Ini kemarin Pak Ahmad Yuryanto juga di sini. Pilek enggak? Enggak. Batuk enggak? Enggak. Lemes enggak? Enggak. Sesek, apalagi sesek enggak juga gitu. Tapi dia bisa menjadi semacam katakanlah depo gitu ya, atau sanctuary di mana memang virus itu berdiam dan berhuni. Mungkin menularkan enggak? Mungkin hanya melalui droplet. Droplet itu tetesan dari cairan dari bagian spesies lain di muka dunia. Maka populasi satu makhluk hidup itu biasanya spesifik dengan habitatnya. Inilah yang menjadi bagian dari ekosistem dan rantai makanan. Maka kalau habitatnya saluran pernafasan, insya Allah dia ada di situ. Dan kemudian bagaimana cara menghindarinya? Tentu saja yang harus difokuskan adalah pada apa yang keluar dari saluran pernafasan, dropletnya. Makanya tadi ketika dikatakan pembawa sehat ini kalau dia tidak bersin, tidak batuk, ya memang agak sedikit kecil kemungkinan dia menularkan. Kecuali mungkin kalau namanya bersin, kena debu dia bersin nggak sengaja gitu ya, memang gitu. Nah, inilah. Maka sebetulnya yang perlu waspadai adalah juga pergeseran kita di dalam menyikapi. Dulu kalau ada orang bersin kan kita senantiasa mendoakan ya Pak, yarhakumullah, yahdikumullah. Dan kemudian terjadilah satu interaksi saling mendoakan yang tentu saja ini adalah bagian dari ibadah sosial. Sekarang kita nggak mendoakan, malah mencurigai corona nggak kan gitu ya. Jadi kalaupun corona kan bagus juga kita doakan ya Pak. Maksudnya kan tetap saja bahwa ketika ada orang mengalami satu fenomena dan itu disunahkan untuk kita doakan, kenapa tidak? Bukankah itu kan lebih baik kan gitu ya? Kalau sekarang kan parno duluan gitu. Jadi ada yang bersin bukannya kita yarhakumullah, bukan, atau kita beliaunya menjawab yarhakumullah, malah gitu ya, agak khawatir gitu. Nah, sebenarnya apabila kita melihat dari pola distribusi dan penularan tersebut, maka aerogenik itu, makanya jarak 2 meter pun sebetulnya sudah bisa menjaga supaya tidak terpapar secara langsung. Tetapi persoalan atau itu bahasa Prancis, tentang bahasa Indonesianya tempat cairan-cairan mukosa nih, mata diucek-ucek, hidung nih di. Kadang kan kita juga nggak sengaja nih, saya aja ngomong dari tadi berapa kali ke sini gitu ya, mulut gitu. Nah itu masuk. Nah maka
sebenarnya kalau yang mungkin kita sebagai syariat ya, takut sekali juga jangan, tapi mewaspadai kan kewajiban gitu ya. Ya, kalau menggunakan fasilitas publik itu saja kita bantu untuk membersihkan. Sodakoh menjaga kesehatan kita itu bukan sekedar sodakoh, kewajiban gitu ya. Kita bersihkan tangan kita gitu ya, mau dicuci, mau wudhu, mau menggunakan hand sanitizer gitu. Tetapi mungkin juga kita bantu untuk membersihkan tombol lift dengan cairan-cairan antiseptik yang kita bawa gitu. Atau mungkin penyelenggara, penderita yang menempel di sebuah tempat. Maka sebetulnya kita sebagai orang yang beriman, ini sebetulnya adalah ikhtiar kita, upaya kita memperkuat doa dan juga memperbaiki budaya dan gaya hidup tanpa meninggalkan keutamaan silaturahim misalkan. Ya. Terus kemudian apalagi Pak pencegahannya tadi kan menjaga diri dari faktor-faktor yang tadi ilmunya kita sudah pelajari gitu ya, bahwa potensi penularan itu seperti itu. Pak, apakah kita tidak boleh ke tempat publik? Alhamdulillah sebenarnya apabila tadi kita bisa menjaga kebersihan diri pribadi tidak usah terlalu dikhawatirkan. Wudu itu sebagai contoh adalah sekarang coba bisa dilihat standar WHO untuk mencuci tangan itu mirip sekali dengan apa yang kita lakukan pada saat kita berabdas, pada saat kita melakukan wudu. Mungkin nanti di sana tambahannya ada sabun ataupun ada antiseptik, itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi selain ibadah kita melakukan. Pak, bagaimana dengan makanan? Apa yang harus kita makan? Karena selama ini banyak sekali beredar ya Pak, beberapa informasi melalui WA, jahe merah nomor 1 katanya bagus, ada rempah, ada bawang putih, bahkan ada statement yang mengatakan orang Indonesia kebal karena memang memiliki banyak antivirus yang berasal atau bersumber dari nutrisi alami yang ada di sekitar kita. Rasnya Melayu, berbeda, reseptor virus, pusing, panas nggak terlalu tinggi, pilek, batuk. Hanya perbedaannya kadang kok memburuk atau durasinya lama. Nah ini yang kemudian kita, aduh saya biasanya 3-4 hari udah bisa ngantor kok, sekarang malah jadi agak sesek ya. Nah ini mungkin kita untuk menghindari supaya kemudian tidak menjadi sumber primer penularan bagi yang lain, terutama keluarga, baiknya kita memeriksakan pada profesional medis karena mereka tentu punya ilmunya kan memang kita harus menyerahkan kepada yang baik. Kalau saya sebetulnya kembali kepada kebiasaan kita, tentu saja yang beredar sehari-hari kita juga boleh. Kenapa pahit Pak? Nggak boleh pakai gula? Pakai gula juga boleh kok, asal jangan berlebih. Kenapa? Kalau gulanya berlebih bukan persoalan corona, persoalannya diabetes kan gitu aja kan ya, simpel gitu loh. Nggak bukan karena kalau pakai gula terus coronanya seneng gitu, bukan. Tetapi Pak, total lipid kita, lemak kita berlebih, cairan kita kurang, itu stresnya, ketakutannya luar biasa karena kena berbagai hoaks tentang infeksi virus yang tadi begitu mengerikan. Itu pada akhirnya mempengaruhi hormonal atau sistematika yang disebut psikoneuroimuno dan endokrinologi. Kortisol, hormon cemasnya naik, daya tahan kita bekerjanya tertekan sehingga tidak bisa kita sholat. Tanha anil fasai wal mungkar, bahwa sholat inna sholata tanha anil fasai wal mungkar itu kan menunjukkan orang sholat itu tidak bersikap keji dan mungkar. Artinya apa? Hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, tadi ACTH, kortisol, adrenalin dalam kondisi terjaga. Artinya apa? Tadi sistem pertahanan tubuh kita bisa bekerja secara optimal tanpa ditekan atau disupresi oleh kortisol. Maka sholat saja yang baik kan gitu kan. Karena itu efeknya inna sholata tanha anil fasai wal munkar itu 2, asmi dan menyakiti bagi tubuh kita sendiri. Ketenangan ini kemudian bersinergi dengan